Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Aspirasi masyarakat yang ingin mengutarakan kekecewaannya, menurut saya sah-sah saja. Sama sekali tidak akan bisa menjamin apakah nanti semacam kelembagaan ini akan menjadi kelembagaan yang fungsional, lalu membiarkan DPR tanpa ada fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap eksekutif. Apakah Prabowo akan tunduk kepada jalan parlementer, apakah dia akan memilih jalan presidensial? Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Jadi pertanyaannya soal poros Jakarta mau kemana, seperti apa gitu ya. Poros Jakarta kita sampaikan tadi bahwa kita bergabung ada beberapa organisasi dan menyuarakan memang kemarin ke Anies Baswedan ya, dan sekarang ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, karena sekarang kan fenomena gercos itu sedang fenomenal ya. Apakah kita sampaikan, kita mengundang para pakar sehingga biar jelas gercos itu apakah barangnya konstitusional atau inkonstitusional, dan kedepannya seperti apa, bahwa kami poros ini tidak mengarahkan kepada gercos, tetapi juga memberikan gambaran ini kalau gercos memang ini sebuah aspirasi masyarakat ya, keinginan masyarakat, kekecewaan masyarakat yang tadi saya sampaikan, post boy bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, tetapi suara rakyat sudah ditangkap oleh partai di tingkat daerah tetapi tidak diterima oleh elit partai, sehingga kita melihat, masyarakat melihat ini partai, elit partai ya, langsung saja mungkin ketua partainya ini jadi bermasalah karena memang sesuatu yang sudah disampaikan oleh rakyat kebenaran itu tidak diterima gitu. Jadi gerakan kita poros Jakarta ini untuk mengedukasi masyarakat dan juga memberikan pesan kepada elit partai, elit politik, bahwa jangan sampai nanti suara aspirasi masyarakat ini selalu diabaikan. Kalau sampai diabaikan, benar-benar bisa nanti sampai gercos itu coblos semua. Tetapi memang tadi kan Bang Refdy Harun sampaikan ada pihak yang sedang judicial review ke Mahkamah Konstitusi, bahwa hal itu nanti juga menjadi pertimbangan. Saya rasa itu bahwa kita tidak melihat gercos ini mengarah ke gercos atau ke salah satu pihak, itu tidak. Karena memang ini juga kita lebih tetap melekat ya, poros ini kepada Anies Baswedan, dan sampai nanti wah ini anaknya Abah mengarahkan ke sana seperti itu ya. Kira-kira jawabannya bisa dipahami itu ya. Ya, makasih. Ya. Sedikit ya tentang gercos. Jadi gercos ini tidak berdiri sendiri sebagai satu dampak atau akibat dari tentu kekecewaan, ketidakpuasan dari suatu masyarakat untuk mengekspresikan bahwa pilkada ini tidak free and fair, bahwa pilkada ini dihadirkan dengan tidak setara, gitu ya, tidak memberikan peluang. Padahal esensi demokrasi itu memberikan peluang kepada warga negara yang memiliki kualifikasi untuk diusung. Nah, ketika itu sudah memenuhi syarat, tapi ada saja cara yang membuat, katakan gitu ya, yang memenuhi kualifikasi tadi itu bisa batal. Nah, itulah maka muncul aspirasi masyarakat yang ingin mengutarakan kekecewaannya. Menurut saya sah-sah saja bahwa kekecewaan itu diutarakan meskipun belum tentu dilakukan, kan itu. Itu satu. Yang mengenai zakon kabinet, ini penting. Mengapa lalu zakon kabinet disuarakan oleh Prabowo, sementara dalam saat yang bersamaan juga terjadi
adalah upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara. Itu satu contoh. Berarti ini kan zakon kabinet tambun, artinya zakon kabinet tapi gemuk. Betul, nanti kabinetnya itu profesional, tidak transaksional, katakan seperti itu. Tapi gemuk sekali, 40-an, 44 katakan itu. Maka apakah lalu gitu ya, itu akan betul-betul terbukti? Masalahnya itu pertanyaan kita, terbukti bahwa yang diletakkan di kementerian masing-masing itu adalah sosok yang memang memiliki kualifikasi, kemampuan, profesionalitas, terutama integritasnya. Ya ini, apakah itu nanti yang akan diberikan? Kalau partai contoh, karena memiliki sebidang kader yang katakan oke, lalu yang diusung ternyata yang dipromosikan bukan yang seperti diharapkan, apakah bisa menolak? Kan gitu. Jadi menurut saya, silakan zakon kabinet karena Indonesia sudah saatnya untuk mengejar ketertinggalannya. Bahwa dengan 44 kementerian lembaga sama sekali tidak akan bisa menjamin apakah nanti semacam kelembagaan ini akan menjadi kelembagaan yang fungsional, bukan sebaliknya disfungsi, kan gitu ya. Kita khawatir justru menggelembungnya atau tambunnya jumlah kabinet dan lembaga, kabinet ini, kementerian lembaga, justru akan membuat bagaimana kementerian-kementerian atau kabinet ini jadi lamban untuk bergerak karena harus mengkoordinasikan gitu ya dengan semua kekuatan politik alias koalisi besar yang seperti itu, yang belum tentu nanti akan menyisakan satu partai pun di DPR RI. Ini juga menurut saya tidak ada lagi check and balances karena sangat kambing. Eksekutif lagi akan terjadi di DPR. Ini yang nantinya membuat sistem politik kita tidak sehat. Maka apakah zakon kabinet hanya terfokus pada penempatan orang-orang yang teknokratis di kementerian lembaga untuk mengejar ketertinggalan Indonesia, untuk menyongsong Indonesia emas? Apakah seperti itu? Lalu membiarkan DPR tanpa ada fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap eksekutif, ini juga bahaya. Karena kalau kebijakan pemerintah baik, kalau tidak baik, merugikan rakyat luas, merugikan negara, siapa yang harus mengingatkan? Siapa yang akan melakukan pengawasan konstruktif kalau DPR-nya adalah eksekutif lagi, tidak melakukan pengawasan konstruktif? Terima kasih. Jadi kawan-kawan semua ya, yang namanya zakon kabinet itu sebenarnya terminologi yang lazim dalam sistem pemerintahan parlementer, di mana kalau pemerintah terbentuk dan itu terdiri dari beberapa partai politik, maka mereka membentuk yang namanya kabinet parlementer yang terdiri dari anggota-anggota DPR atau anggota-anggota partai politik yang tergantung sharing powernya, makin besar makin banyak kursinya. Nah, zakon kabinet itu menghindari agar kabinet tersebut tidak terlalu politis, sehingga ditunjuklah ahli-ahli. Zaman pemerintahan parlementer Indonesia kita kenal dengan zakon kabinet itu. Bahkan Soekarno pernah membentuk kabinet 100 menteri dan lain sebagainya. Pada waktu itu sistemnya presidensial, tapi ada wakil perdana menteri dan lain sebagainya. Jadi ada rasa parlementernya. Nah, Indonesia ini, kalau kita mau kembali kepada sistem pemerintahan presidensial, harusnya dua hal yang harus dilakukan. Prabowo sebagai presiden terpilih itu memiliki kewenangan prerogatif untuk menunjuk siapapun sebagai menterinya. Satu. Kedua, menteri yang ditunjuk itu harus semata-mata loyal kepada presiden dan kepada misi presiden. Sehingga kita tidak bicara ingredientnya, apakah dari partai politik, apakah dari non partai politik. Tapi once dia diambil presiden, maka dia harus loyal dan tunduk kepada presiden. Yang terjadi di Indonesia tidak. Makanya korupsi merajalela. Ketua umum partai politik menjadi menteri, kemudian sekjen menjadi menteri,
dia bekerja untuk partai politiknya, terutama fundraising. Akibatnya sistem kabinet, sistem kepartaian, sistem politik Indonesia tidak sehat. Nah sekarang, kalau memang Prabowo mau sungguh-sungguh memberantas korupsi, dia harus betul-betul menunjuk orang yang dia percaya, yang jujur, yang amanah, yang bertanggung jawab, dan dia bisa pastikan orang tersebut akan berbuat bagi bangsa dan negara, bukan berbuat bagi kelompok golongan dan partainya. Kita harapkan mudah-mudahan begitu, walaupun saya tidak yakin, ya kan begitu. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting kita kasih tahu teorinya begitu, tapi praktiknya kita akan lihat apakah Prabowo akan tunduk kepada jalan parlementer, apakah dia akan memilih jalan presidensial. Kita akan lihat dalam pembentukan kabinet nanti. Ya, Bu.